mengerim semuanya. Gitu. Ya pengen, tetap Iya. ada, pengen itu tetap ada. Tapi ya itu balik ke niatan pribadi. Kalau kau Handi nih misalnya ini. Pernah enggak melakukan seperti itu? Mungkin ya ada Romo atau itu ambil video atau foto gitu. Pas pengalaman nih. Kalau pengalaman sih, kalau Romo mungkin sesekali ada, lalu yang katakanlah pengurus gitu ada pas perayaan-perayaan tertentu yang buat saya kan sangat mengganggu itu aktivitasnya. Padahal kan kalau kita tahu itu kan tim dokumentasinya sudah ada. Iya benar. Sebetulnya hal itu kan tidak perlu. Betul. Tidak perlu ya. Ya tapi bagaimana kita kadang-kadang sebagai umat ini ada kecenderungan yang tidak berani negur. Ya, Ya. kok nek negur malah jadi gawe. Betul, karena kita Bisa sudah jotos-jotosan. kita sudah mengaku dosa di tengah-tengah misa kita malah menegur yang mengakibatkan kita berdosa lagi. Iya, Belum benar. ada selisih 10 menit sudah dosa lagi. Itu kadang itu ya perlu kerjasama. Tapi itu Betul. saya masih kalau sekarang itu berusaha berdamai. Iya, ya mungkin baru seperti itu. Ya, betul. Berdamai dengan diri Tapi sendiri, susah memang. berdamai dengan istilahnya Keadaan sekitar. Tapi orang lain yang belum tahu seperti itu tidak akan merasakan itu berdamai buat dia. Iya. Karena Apa tetap mungkin perlu mengganggu. katekese juga ya? Itu perlu katekese itu. Jadi perlu mungkin ada imam atau dari seksi betul, liturgi ya, dari gereja itu mungkin di lingkungan mengingatkan. juga perlu. Berkali-kali Di lingkungan memberikan katekese ya, sedikit lah. singkat ya, mungkin semacam ngomong ke ngiling ke kleru ya, katekese ya, sebaiknya seperti apa sih dalam merayakan suatu ekaristi gitu. Betul. Ya memang kalau ngomongin ekaristi itu memang kompleks ya. Betul. Dari awal umat datang itu sudah perlu persiapan, terus nanti pas perayaan harus berita. Nah, saat mengikuti ekaristi tadi kan kalau bisa berapa menit tadi kan sebelum ekaristi. ada ungkapan gini. Datang terlambat mengganggu umat, pulang cepat tidak dapat berkat. Ini kan perlu disadari ya. Betul. Perlu disadari memang ini butuh kesadaran lagi, balik lagi ke ini kesadaran. Memang susah. Iya, saya bilang. Karena ekaristi kan dari awal. Betul. Sebelum malam ya. Kita sebelumnya sudah persiapan, terus ekaristi mulai dari imam masuk sampai nanti peraraan imam keluar. Itu satu kesatuan. Betul. Iya toh. Betul. Ibaratnya kita makan ya, ada appetizer, ada sup, ada main course, ada dessert ya. Iya, ada dessert dan itu kan. Masa iya kita cuma makan main course-nya aja, kan gitu. Kalau bisa kan ya, mulai dari appetizer, sop, itu kan dinikmati lah ya istilahnya. Kayak orang kondangan. Kalau Jawa itu kan ada usdek, unjukan, sop, dahar, es, kondur. Nah ini harusnya kan bisa dilalui ya. Betul. Tapi sekali lagi ya, di dalam misa itu kan memang betul sudah terbentuk seperti itu. Ya, dimana kita dari peraraan sampai Romo membuka dengan tanda salib, lalu kita masuk ke pengakuan dosa, lalu kita memuliakan Tuhan. Sabda juga ya harusnya habis itu ibadat sabda dan homili. Sebetulnya saat itu tuh hati kita sudah disiapkan dari awal. Jadi kayak diarahkan ya, mulai dari duniawi menuju ke puncak surgawi lah bahasanya gitu sampai komuni itu ya. Iya, tapi puncaknya mereka itu kadang-kadang nggak sadar, baru berhentinya pasti saat homili. Karena buat mereka yang paling penting itu seolah-olah homili. Iya. Gitu. Oke. Ada juga yang penting komuni. Oh gitu ya. Jadi terus saja ya ngobrolnya terus. Nah, itu yang jadi PR buat untuk kita sebetulnya semua, bukan hanya katekis ya.
sebetulnya hanya bukan buat katekis, tapi semua yang umat juga berkepentingan berperan. juga berperan di situ ya. Imam juga loh. Betul. Ibaratnya kan kalau di masyarakat umum itu kan bisa dikatakan romo sentris ya. Betul. Apa sing dingendikake romo itu mesti dilakukan kan gitu. Betul. Jadi memang peran serta imam saya kira juga penting di sana untuk memberikan katekese atau mengingatkan lah gitu ya. Mengingatkan sebaiknya seperti apa. Ya bukan menjadi kaku, jadi jangan salah paham nanti misalnya jadi kaku, enggak lah. Yang penting itu kalau kita menyadari itu pasti juga nggak ada kakunya. Kita menghadap yang betul sih, yang memberi hidup masalahnya kan. Kita berkatekese atau kita mengumumkan ya, yang paling gampang aja lah. HP harus di silent atau dimatikan. Nyatanya juga masih ada yang entah itu kelupaan, entah itu apa yang kadang-kadang Itu juga kadang malah ada berbunyi. yang itu kan main game juga. Nah, itu malah Beberapa jadi repot itu. anak-anak ya mungkin. Anak-anak sebenarnya ini bukan usia yang balita enggak. Malah usianya itu mungkin sudah SD PIR SMP. ya, PIR ya. Oh, PIR ya. PIR itu kan yang paling Remaja ya. setelah sekolah minggu Iya. itu kan. Itu ada yang main game, main sosmed. Ya, itu sebetulnya peran orang tua, Iya. bukan hanya peran dari gereja, tapi Iya. peran orang tua Memang butuh untuk kerjasama ya. mengingatkan. Juga sebetulnya di Kanon 912 juga disebutkan Oh, seperti bahwa apa kalau 912? sangat panjang itu. Sebetulnya memang Intinya? diingatkan bahwa peran orang tua untuk mengingatkan anak-anak, baik itu yang sudah maupun belum komuni pertama, ya di sini adalah 192 itu kanonnya tentang setiap orang yang telah dibaptis dan tidak dilarang oleh hukum dapat dan harus diizinkan menerima komuni suci. Oke. Yang orang tua adalah 914. Oke, 914. Ya. Jadi garis besarnya adalah tugas orang tua serta mereka yang menggantikan kedudukan orang tua, entah itu tantenya, entah itu bule budenya, ya. Memang di sini disebutkan dan juga pastor paroki untuk mengusahakan agar anak-anak yang telah menggunakan akal budi dipersiapkan dengan semestinya. Oke. Itu. Berarti ibaratnya sing wis iso mikir lah gitu kan. Betul. Kalau balita anak-anak kan ya namanya juga bocah. Tapi kalau yang sudah bisa mikir ya mestinya bisa diarahkan betul, gitu betul. Iya betul. Karena itu Jadi, sangat peran mendukung orang juga tua saat kita mengikuti Ekaristi nantinya. Betul. Jangan sampai kita menjadi penyebab mengganggu orang lain istilahnya. Gitu ya, betul sih. Dan bahkan kalau saat penerimaan komuni pun kita juga kadang-kadang kalau lihat anak-anak sekarang kan kecil ya, Pak. Mas Arya. Kadang kita ragu, apakah ini sudah baptis belum? Memang harus ditanya dan orang tua harus juga itu karena anak-anaknya sudah ya. Iya, kalau memang belum pernah komuni pertama jangan terima. Oh ya, karena jangan ikut maju keadaannya ya. Betul. Nanti kan ada jatahnya kan mereka. Betul. Dalam tanda kutip komuni batuk itu ya. Karena mereka itu kalau dengan sengaja, dengan sadar, malah jadinya dosa. Oh iya betul. Sakrologi kan dosa yang disadari, tapi secara ininya pokoknya tidak mau. Betul. Nah, itu juga bukan hanya anak-anak yang ngomong ke soal komuni ya, kok. Iya, betul. Itu menjadi tugas itu juga sih ya. Satu pembagi komuni tadi sebelum orang tua ya. Iya. Orang tua pembagi komuni juga tatib mungkin ya. Iya. Tatib juga ikut memperhatikan kok. Betul. Jangan sampai terjadi karena di beberapa info di media sosial, di berita ataupun saya pernah ngalami itu komuninya dibawa ke belakang. Oh, nggak boleh itu harusnya. Harusnya kan langsung dimakan kan kalau nggak salah di Redemptorus Sacramentum itu kan setelah menerima komuni harus segera disantap di depan pembagi komuni kalau nggak salah seperti itu. Nanti netizen bisa cari itu Redemptorus Sacramentumnya. Saya ada tapi nanti butuh waktu. Paling tidak menjadi tugas kita untuk betul-betul mengawasi. Jangan sampai terjadi
sakrilegi, ya kan? Betul, betul, Karena itu adalah betul-betul tubuh Kristus, betul. betul-betul darah Kristus yang kita sambut. Eh, apa namanya? Di beberapa tempat, saya pernah ngalami gini, bukan beberapa tempat. Eh, ada itu waktu yang saya ingat, waktu itu saya misa di Ganjuran, mungkin menjadi kebiasaan orang tuanya, itu setelah menerima komuni, komuninya tidak disantap, tapi dibawa mundur, anaknya dikasih. Oh, tidak boleh itu. Memecah-mecah hosti itu Apalagi anaknya kan masih kecil, betul. belum berhak Belum ya. berhak dan belum tahu kan. Memang Betul. secara ini mungkin orang tuanya kepingin anaknya dapat berkat, tapi kan beda. Iya, Memang makanya sudah itu. disediakan Beda. dengan Mm-mm. langsung ke romo langsung Betul. yang memberi berkat batuk. Itu kan menjadi PR juga untuk si Betul, pembagi komuni dan tatib betul, ya. betul. Tapi waktu kejadian itu memang saya udah feeling ya istilahnya. Saya enggak tahu habis menerima komuni kan lebih awal saya. Karena bloknya beda. Saya akhirnya melihat kejadian itu langsung saya samperin. Ya sempat sih jadi tontonan orang, tapi kan memang harus dilakukan. Diingatkanlah. Betul, betul. Saya cuma bilang gini, Bu, yang boleh menyantap komuni itu hanya yang sudah komuni pertama. Untuk anak ini belum boleh. Itu Apalagi orang bayi. tuanya juga kaget juga sih. Mungkin sudah menjadi kebiasaan, tapi tidak apa-apa. Kita yang tahu atau mengetahui sebaiknya memberitahu seperti itu. Jadi memang tugas itu. Mas Ari pernah enggak begini, ke gereja harusnya terima komuni, tapi hatinya itu menolak untuk terima komuni. Jadi akhirnya tidak terima komuni, hanya ke gereja tapi dengan kusuk, tapi Ya. tidak itu gimana? Pernah beberapa kali karena ada ya dosa ya akhirnya ya kita Gitu ya. sudah mengikuti atau mungkin dari rumah Mm-mm. sudah ada perasaan tidak enak, Tapi ke gereja itu tetap ke gereja, akhirnya tidak menerima komuni. Ya selama komuni ya berdoa aja. Kadang malah dosanya pas di situ. Kadang kala ya nekat juga. Dalam artian begini, kan di gereja itu sekarang kalau misa banyak variasi ya. betul. Variasi yang sebenarnya tidak perlu. Akhirnya membuat pribadi Rasani gitu ya. ngerasani kok misa kok nganggo nyanyi Menyalahkan. enggak lah kok ndadak ditambahi lah bahasanya akhirnya kan jadi salah tau kita akhirnya ngerasani ngeroso gitu akhirnya membuat saya tidak berani terima Gitu ya. komuni tapi memang kadang kala ya Gusti sing pirsa lah aku bilang gitu toh sebenarnya yang mereka juga sebenarnya sudah tahu tidak perlu dibuat seperti itu karena saya ingat itu ketika ini Romo siapa ya? Suwargi ya, Suwargi Paus Benediktus 16 ya. Kalau tidak salah pernah mengungkapkan demikian. Ketika dalam suatu misa ada tepuk tangan dan sebagainya di luar konteks misa atau dikatakan itu adalah entertainment bahwa itu sudah apa ya Mas? Mungkin dikatakan merusak daripada Ekaristi itu. Akhirnya kalau saya pribadi karena merasa itu aduh gitu kan tadi ngerasani tadi kan saya ngomong ngerasani tadi kok ngono toh akhirnya jadi dosa akhirnya saya tidak terima komunis seperti itu Sebetulnya kalau tidak menerima komuni yang dirasakan itu apa? Banyak sih yang bertanya-tanya. Rasanya apa toh? nek ora nampa komuni Maksudnya gini, ya bukan kalau tidak terima komuni, tapi saat pembagian komuni kita tidak mau terima. Itu yang dirasakan awalnya apa toh? ya pasti ada kerinduan kalau saya ya Gitu. sakjane aku iso nampa komuni Gusti iso rawuh bisa hadir datang Secara fisik yang dirasain apa? gelisah Gelisah. tapi ketika menyadari bahwa saya memang tidak pantas ya saya harus berdamai karena tidak mungkin
nekat menerima, Oh gitu ya. nekat Kalau menerima. nekat nanti pengaruhnya apa? Kalau pengaruh Atau yang tergantung orangnya ya. mempengaruhi Kalau pengaruh ya kehidupan sehari-hari enggak, itu seperti tergantung apa? pribadi kalau aku Oh bilang. gitu ya. Karena setiap orang kan beda-beda ya. Heeh, Ada yang merasa bersalah, ada heeh. yang merasa berdosa dan sebagainya. Balik kalau pribadi ya, ya suwes. Pasti ada konsekuensinya. Memang eh, kenapa pertanyaan ini saya lontarkan? Karena Hmm. banyak umat yang menanyakan ya, waktu baik itu pertemuan lingkungan atau menanyakan apa yang dirasakan awalnya untuk tidak terima komuni. Seperti tadi, karena saya tidak pantas, karena saya membawa dosa dari luar. Sampai di gereja pun kita juga belum berdamai dengan dosa yang kita bawa. Tapi umat yang lain, kok aku nganu ayo, fine-fine biasa-biasa aja. Ya, memang susah ya seperti itu ya. Kan beda-beda ya. Beda-beda ya. Nggak bisa menyamaratakan. Ya, ya. Yang jelas memang harus disadari sebaiknya kita memantaskan diri. Oh begitu ya. Ya kalau nggak terima komuni itu rasanya abot. Oh gitu ya. Tetap ada kerinduan kalau saya. Kalau pribadi Iya. seperti itu. Iya.